Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama yaqulu Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, para bapak, para jamaah, para orang tua kami yang insyaallah kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan serta kesemangatan untuk selalu mengibadahi Allah sampai akhir menutup mata. Masih semangat, Pak? Siap jadi mayit? Saya kalau nengok sebuah kajian yang kayak gini seram saya. Ya, apalagi yang hadir itu para sesepuh, para orang tua, abang-abang. Nanti kelak mereka akan mengayomi yang muda-muda. Kemarin waktu ngisi pelatihan jenazah juga Pak Imam Barnawi, mohon izin Pak. Jadi itu belum apa-apa. Jadi pesertanya itu di Masjid Al-Muhajirin itu pesertanya ada yang anak muda kurang lebih ada sekitar 18 atau 19 orang, gitu ya, 18 atau 19 orang masih umur SMA Pak. Jadi ikut pelatihan. Belum apa-apa mereka sudah dibuat don dulu, dibuat don dengan ini yang muda-muda cukup tahu aja dulu katanya. Cukup tahu aja dulu, jadi nggak usah praktek. Lah gimana kalau seandainya bapaknya yang meninggal kan itu? Lagi mana kalau seandainya saudaranya yang meninggal? Bukankah di antara perkara yang bisa kita berikan kepada saudara, apalagi orang tua kita sebagai hadiah terindah untuk dia ketika meninggal dunia, bagaimana kita mengerti bagaimana ketika mengurus jenazahnya? Indah banget. Sedih kita kalau seandainya ada orang tua kita meninggal, kita nyari-nyari siapa yang ngurusi, siapa yang ngurusi, siapa yang ngurusi. Makanya di antara ilmu yang harus kita pelajari memang ya tadi nih, jenazah, pengurusan jenazah. Yang ini semuanya adalah mudah, tidak ada yang susah. Dan satu lagi, tidak ada satu kekhususan untuk orang tertentu lah yang harus mengurusi jenazah, tidak. Yang ada itu adalah kita sebagai umat Islam berkewajiban mendapatkan tekanan fardu kifayah. Ketika ada saudara dari kita yang meninggal, kaum muslimin yang meninggal, maka kita ditekankan, diwajibkan untuk mengurusi jenazahnya sampai dengan ke liang lahat. Begitu Pak ya. Jadi Bapak duduk di sini ini nggak sia-sia Pak, pahala itu ngalir. Makanya luruskan niat. Kami tadi ini mendadak Pak, jam 9 diminta untuk ngisi berkaitan dengan masalah bagaimana pandangan jenazah berkenaan dengan problem kesehatan, khususnya berkenaan dengan virus COVID-19. Ribet banget 19 COVID-19. COVID-19. Saya mungkin udah banyak kenal Pak ya. Itu kayaknya tadi makannya 2 kali tambur gitu. Saya Muhammad Rifali, biasa kalau Bapak ke Anur, saya di situ. Saya dipercaya dari Dinas Kesehatan untuk ikut tim pemulasaran jenazah khusus korban COVID ya, jenazah COVID-19 di RS kita ya, RS kita dari awal mulai COVID sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah sekarang ini hampir 6 bulan kita tidak mendapatkan alhamdulillah pasien meninggal dikarenakan karena COVID ya. Terlepas daripada itu kong kali kong dan sebagainya, tapi itulah adanya gitu. Nah, saya disuruh menyampaikan berkenaan dengan masalah bagaimana pandangan masalah kesehatan ketika mendapatkan jenazah
yatim. Ya. Tapi ala kulli hal saya senang Pak. Saya senang kalau ngurus jenazah itu senang. Pertama kenapa? Saya hampir setiap kali ngurus jenazah itu saya mau nangis rasanya. Ya, mau nangis. Kenapa? Memang betul. Salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membicarakan untuk kita mengingatkan kematian itu untuk melembutkan hati. Yang kaya nggak jadi sombong, yang miskin hari ini harus optimis. Kenapa? Semua akan berakhir dengan kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Jumu'ah, Muhammad, katakanlah kepada mereka para manusia apa Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membicarakan kepada manusia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Apakah terhadap kematian yang kalian selalu berlari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti kalian akan menemuinya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kalian akan dikembalikan kepada Allah yang alim, Maha tahu, wasyahadah, yang Maha tahu tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi. Ya, sumayna bihukum yaumil qiyamah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Jadi salah satu niatan kita kenapa kita ikut belajar masalah janais, kenapa kita ikut mengantarkan saudara kita ke makam, itu diantara niatan kita adalah untuk mengingatkan kita bahwa kelak kita akan menggantikan posisi mereka. Gitu Pak. Ya. Saya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, bapak saya meninggal di Medan. Kondisi pada saat itu saya masih di Sintang. Ya, jadi saya malam dikabari, malam Jumat dikabari bapak meninggal. Nah terus paginya malam itu saya langsung berangkat. Saya ngejar supaya bisa ngurus jenazahnya, tapi nggak terkejar. Kenapa? Ternyata pesawatnya yang dari Pontianak ke Jakarta itu jam 9 sampai, dari Jakarta ke Medan jam 3 sore baru berangkat. Gak ngejar. Sementara kita itu gak boleh menunda proses janais. Pak, mohon maaf Pak, kami pernah ngurus jenazah itu karena nunggu keluarga. Mohon maaf Pak, ini bukan termasuk menggibahi jenazah, karena memang salah satu sifat orang yang harus mengurusi jenazah itu adalah amanah. Tembong, kurap, kudis itu nggak boleh kita ceritai sampai seperti itu. Tapi kalau dalam masalah untuk ilmu kita sampaikan dan kita tidak menyebutkan si jenazah dan keluarga, ini tidak mengapa, sebagai ibroh. Kita pernah mengurusi jenazah karena nunggu keluarga datang dari ini, akhirnya apa Pak? Bau. Seperti itu. Ini terjadi, ya, bahwa badan kita ini tidak seperti badannya Nabi yang dikatakan oleh Abu Bakar ketika Rasulullah wafat, mencium keningnya Abu Bakar, innakal haya'i, sesungguhnya ketika engkau hidup wangi dan bahkan ketika mati pun engkau wangi. Itu Rasul, kalau kita enggak. Kita beda Pak, ya. Makanya ketika kita di dalam proses mengkafan itu salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah Pak, menabur wewangian. Ya, menabur wangian seperti itu. Terus kemarin terakhir kita ngurusi jenazah korban kecelakaan Pak. Ini saya yakin pesertanya ini banyak yang belum praktek bagaimana langsung ke jenazah kan? Ya kan? Itu biasanya nanti setelah pelatihan Pak, ya habis itu lupa Pak. Kenapa? Nggak mau diterapkan praktek. Ya, perlu pembimbingan. Memang dia perlu pembimbingan, tapi harus ikut dulu. Saya hari ini membuat satu komunitas yang insya Allah semoga Allah berkahi. Mohon izin Pak ya, membuat satu komunitas untuk mengenalkan ke masyarakat apa? Bahwa proses pengurusan jenazah itu mudah, tidak susah. Siapapun bisa selama dia mau belajar. Yang penting start pertamanya harus berani setelah dia belajar.
Ya, jadi membuat komunitas. Bahkan kita pengennya nih Pak, kemarin saya udah ngomong sama sebagian pengurus Basnas, cobalah Basnas buat program pelatihan jenazah ke pelosok-pelosok. Kasihan mereka tuh Pak, ya, kasihan mereka. Banyak yang belum paham, banyak yang belum paham. Nah terakhir kemarin kita ngurus jenazah korban kecelakaan, nggak ada luka. Koyak celana sedikit, bagian dengkul itu luka sedikit, cuman gores ketika jatuh terbiasa jatuh. Tapi ketika kita lihat wajah, pendarahan itu lewat mata, lewat hidung, lewat mulut, lewat kuping, keluar darah, betul-betul keluar darah. Nah itu ketika dimandikan ya nunggulah Pak, semampunya kita keluarkan darahnya dulu. Nah bagi pemula itu biasanya agak down ya, agak down, nggak selera makan, kan itu nggak selera makan begini begitu, nggak. Bismillah, harus ada yang pertama. Jadi saran saya setelah pelatihan ini jangan ragu untuk memulai, ya jangan ragu untuk memulai. Insya Allah Ustaz, besok saya akan memandikan jenazah perempuan. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau istri boleh, istri boleh, ya istri boleh. Adiknya istri, adiknya istri boleh kalau laki-laki, kalau perempuan nggak boleh. Kalau perempuan nggak boleh. Rasul mengatakan kepada Ibunda Aisyah kan, kalau kau mati aku yang akan memandikanmu. Padahal akhirnya Rasul duluan yang meninggal. Jadi mengingatkan kita kepada kematian, kelak kita akan seperti itu. Dan salah satu hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, ketika kita masih bisa melihat jasadnya, kita uruslah jenazahnya sampai dengan selesai dengan tangan kita sendiri. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan materi yang dikhususkan diminta untuk kami sampaikan, berkenaan dengan bagaimana pandangan mengenai dunia kesehatan berkenaan dengan jenazah yang terpapar virus corona. Sebelum kita dibentuk tim itu Pak, ini agak kontroversi Pak. Jadi saya menyampaikan apa yang saya pahami, tidak berdasarkan SOP ya. Oke ya. Apa yang saya pahami dan apa yang saya pelajari. Ya, karena hari ini stigmanya kamu semua ketakutan. Stigmanya semua ketakutan, bahkan di Jawa kemarin Bapak dengar berita kan bahwa ada korban Covid ketika mau dimakamkan satu kampung tidak terima jenazahnya. Kan rasa ketakutan muncul. Padahal tidak demikian. Nah, terakhir ketika kita mau dibentuk tim pemulasaran jenazah, mulai dari penanganan, memandikan, kemudian menyolatkan. Pak Imam Barnawi itu termasuk, tapi katanya beliau menolak. Nggak tahu kenapa Pak, takut kali Pak ya. Pak Imam Barnawi kepilih juga kalau nggak salah kemarin. Jadi itu dokter forensik, ahli bedah dari Pontianak, Sudarso, itu yang memberikan materi Pak. Beliau mengatakan apa? Dengan gamblang bahwa jenazah yang ketika sudah meninggal dunia itu tidak akan pernah bisa menularkan virus. Kenapa? Udah mati, bersamaan dengan matinya dirinya mati seluruh inang-inangnya. Sehingga yang katanya Bapak tahu droplet? Bukan triplet, droplet. Droplet itu adalah tadi nih, percikan. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggris droplet itu artinya tetesan kecil, ya. Kalau bahasa Indonesianya percikan yang keluar dari mulut, dari hidung, yang berupa cairan yang dia ukurannya sangat kecil. Itu dokter itu mengatakan nggak mungkin keluar. Kenapa? Karena sudah tidak ada tekanan dari tubuh. Karena dia sudah meninggal dunia. Hanya saja untuk mengantisipasinya, maka perlu digunakan yang namanya SOP. Saya berapa kali negur petugas mandikan jenazah COVID-19 itu, yang perempuan kita tegur. Kenapa? Masa yang perempuan ikut-ikut mandikan yang laki-laki? Kan nggak cocok. Kalau saya nggak ada nggak masalah. Kebetulan saya ada, ya saya larang. Pintunya malah saya tutup. Yang laki-laki juga jangan ngurusi jenazah yang perempuan. Lah keluarga aja nggak boleh. Saya mandikan kakak kandung saya saja nggak boleh. Dalam syariat Islam dilarang. Kan itu.
Saya juga demikian. Bahkan bapak mandikan anak perempuan yang sudah balik itu aja nggak boleh kok. Dan sebaliknya seorang laki-laki memandikan jenazah ibunya juga nggak boleh. Seperti itu. Ini masa orang lain mau dimandikan? Kan nggak boleh, makanya kita tegur. Ini harus diperhatikan Pak ya. Kemudian saya menegur juga berkenaan dengan masalah apa? Masalah desinfektan, semprot penyemprot itu. Nah, saya teringat bahwa yang namanya setiap kuman itu setelah dijelaskan oleh dokter-dokter bahwa dia akan mati ketika dicuci tangan dengan sabun. Itu Pak, ketika kita mandikan jenazah itu sabun bertabur-tabur. Nah, cuman karena SOP yang membuat WHO, akhirnya dibuatlah pakai harus disinfektan. Akhirnya disemprot. Nah, saya menegur kepada mereka, kalau disemprot sekedarnya saja ya, masa mukanya disemprot. Saya sampai bilang sama mereka itu, coba bayangkan kalau jenazah itu bapak kita. Saya sampai bahasakan salah satu resep kita dalam berdakwah itu apa? Jurus senasib. Jurus senasib itu apa? Bayangkan itu kita. Kan itu bayangkan itu salah satu jurus resep berdakwah agar mudah diterima. Bayangkan kalau seandainya jenazah itu bapak kita, masa disemprot mukanya pakai desinfektan, kan udah cukup. Awal mula kita kemudian mau mandikan untuk antisipasi la dorora wala diror, untuk jaga-jaga, udah pakai APD. APD-nya lengkap Pak. Ya, APD-nya lengkap. Hari ini Bapak kalau seandainya APD itu mau digunakan sebagian ketika mengurusi jenazah yang nantinya bukan terpapar COVID, itu dibolehkan. Sarung tangan, mau pakai masker, itu dibolehkan. Tapi nanti ketika jenazah COVID, ya terpapar COVID, itu APD-nya lebih lengkap. Dia pakai pakaian yang sekali pakai langsung buang. Tapi kalau saya pribadi, saya sangat sayang menghabiskan duit, bisa dipakai berkali-kali kok malah dibuang. Jadi saya biasanya tuh selesai mandikan, ikut nyolatkan, itu biasanya pakaian APD saya itu saya semprot, terus pakai desinfektan, habis itu saya jemur Pak. Bisa dipakai lagi Pak. Kita pernah ngurusi jenazah itu satu hari Pak, sampai 10 orang muslim yang terpapar COVID-19 meninggal dunia itu sampai 10 Pak, sampai malam dikerjain. Itu terjadi. Masa kalau seandainya satu jenazah ganti baju, buang, pakai lagi, bukannya mubazir? La tubadziruna tabdziran. Al-Quran mengatakan jangan kalian berbuat mubazir, kan itu, maka dipakai lagi. Jadi jenazah tadi itu ya udah kita mandikan sebagaimana Bapak memandikan jenazah. Ya, Bapak memandikan jenazah seperti itu. Hanya saja nanti ada tambahannya. Kemudian nanti setelah dikafani mereka semprot. Nah, saya mengantisipasi kepada mereka, jangan disemprot badan. Kenapa? Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa siapa yang mematahkan tulang orang yang sudah mati itu sama saja seperti mematahkan tulang ketika dia hidup. Artinya bagaimana? Berlaku lembut sebagaimana kita ingin diperlakukan lembut. Ya, diperlakukan baik sebagaimana kita ingin diperlakukan baik. Jangan menyakitinya sebagaimana kita ingin tidak disakiti. Ya udah, jadi saya bilang jangan disemprot badannya, jangan disemprot mukanya, cukup bagian plastiknya saja. Kafan sudah ditutup, kemudian tanpa ada pengikat. Pengikat ini kan tambahan saja, tanpa diikat tali pocongnya, kepala, tengah, badan, kaki dan sebagainya. Itu tambahan saja. Khusus untuk jenazah terpapar COVID-19 itu langsung dibungkus setelah menggunakan kain kafan, langsung dibungkus dengan plastik. Sampai kemudian nanti plastiknya itulah yang kita semprot. Itu lebih sopan. Orangnya, anaknya juga mau nengok enak kan gitu. Anaknya mau nengok enak. Ada kan kalau seandainya orang yang sudah meninggal dunia itu COVID-19 tuh, itu kan sama
kawan-kawan sesuai dengan peraturan jarak nggak boleh dipegang, kan gitu kan? Nggak boleh dipegang, nggak boleh dikecup. Kalau di tengah masyarakat kita lain lagi Pak, ada satu keyakinan bahwa nanti Pak Imam Barnawi yang jelaskan, ada satu keyakinan yang ini ya sangat salah Pak. Jenazah sudah disiapkan, sudah dimandikan, udah ganteng, udah cantik, keluarganya mau melihat, anaknya mau mencium, malah dilarang. Kenapa? Air matanya netes. Kalau jenazah tetesan air mata itu mengenai pipi atau wajah jenazah, dia akan sedih. Emangnya manusia masih hidup? Kan itu masih seperti itu kan? Nah, nggak akan memberikan mudarat apapun sama si mayit. Jadi untuk COVID-19 itu nggak boleh Pak dipegang kecuali saya dilihat. Nah, kalau pas saya ada di situ, itu kan biasakan korban COVID itu didampingi sama 3 keluarga, tiga orang dari keluarga untuk menyaksikan. Jadi dia menyaksikan nih. Kalau saya pas ada di situ, saya bilang kan udah dimandikan, sudah ganteng, udah disisiri, udah kita pakaikan kafan, tinggal kepala yang belum ditutup. Itu saya bilang pegang aja nggak apa-apa, cium saja nggak apa-apa. Itu saya sampaikan gitu. Belum terakhir kok Pak, ya terakhir kan itu. Ya jadi ini itulah perjalanan yang pernah saya alami ketika sampai sekarang diminta untuk termasuk tim pemulasaran jenazah terpapar COVID-19. Jadi tidak ada yang beda kecuali hanya beberapa perangkat tambahan saja. Terus tambahan satu lagi, penggunaan peti jenazah. Kita itu kan pada dasarnya dilarang menggunakan peti jenazah kalau seandainya memang sangat butuh, ya, karena memang sangat butuh. Dan ini pembeda juga, pembeda antara kita dengan sebelah. Ya, kita sederhana. Kalau ditanya sekarang ini, konsep agama mana yang sangat jelas mengurusi orang hidup dan orang mati? Islam. Islam membicarakan semuanya, mulai dari kain kafan, penyusunan dan sebagainya. Di situ nggak ada pakai kira-kira, terjelas, sangat jelas sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan kita. Jadi nggak ada yang pakai kira-kira. Menurut saya ini boleh nggak? Sudah lengkap semua, sudah lengkap semua. Jadi nggak usah bingung kan itu, nggak usah bingung. Nah, jadi khusus untuk COVID-19 itu ada tambahan dengan menggunakan peti jenazah. Peti jenazahnya agak mewah. Saya lupa harga peti jenazahnya berapa, tapi dengar saya itu kalau nggak salah mau 4 jutaan. Ya, mau 4 jutaan. Untuk petinya aja. Itu bukan belian. Kalau belian ya mau berapa lagi Pak? Kan gitu. Makanya konsep Islam itu simple. Pak, saya mau tanya Pak. Mau tanya nih. Bapak ini ziarah kubur kan gitu. Nah, terus kubur orang yang kita ziarahi tadi itu tumbuh rumput. Oke ya, tumbuh rumput ya. Bapak cabuti. Memberikan manfaat enggak untuk si mayit? Hah? Tidak. Apanya manfaatnya? Doa yang manfaat Pak. Doa. Ya, doa yang malah bermanfaat. Itu enggak memberikan manfaat kecuali hanya sebagai penanda kalau ini ada makam. Ya, ada makam. Maka seperti itu ya, maka dalam Islam itu simpelnya. Pertanyaannya sekarang, ini kita ketika membicarakan masalah mayit, saya tanya, siapa yang di rumah sudah menyiapkan peralatan mayit untuk dirinya? Lo jangan tunggu mati. Loh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Berlarilah kalian untuk mengejar yang namanya akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa jatah kalian di dunia. Bapak tahu enggak penjelasan Imam Ibnu Katsir?
Ketika membicarakan ayat wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian kalian di dunia. Apa bagian dari dunia tadi itu? Mempersiapkan kain kafan. Tengok Pak, ya. Mempersiapkan kain kafan. Ini Pak, ya. Jadi Ya. Yang jelas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya ala syai' mata alaihi. Bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Seperti itu. Mungkin cukup Pak ya pemaparan berkenaan dengan masalah bagaimana pandangan kesehatan untuk terpapar COVID-19. Saya hanya bisa berharap insya Allah COVID selesai dah gitu. Ya. Amin. Karena memang seperti itu Pak. Banyak mudaratnya akibat daripada itu semua. Tapi kita tidak pungkiri bahwa memang virus itu ada ya masalah berkenaan dengan ada pihak, ada kelompok, ada orang yang menunggangi untuk kepentingan pribadi. Kita serahkan sama Allah, nanti di akhirat kita hukumi bersama dia. Gitu ya. Ini berkenaan dengan masalah materi yang diminta kepada kami. Mungkin cukup karena coba nanya itu Pak. Kalau orang COVID itu kan dihentikan tali pocong dibuka tali pocong dibuka enggak gitu? Nah, Itu udah pakai lakban Pak. Udah pakai lakban. Jadi nggak jadi ngumun dia Pak, tenang nggak? Dan soal kalau yang mati biasa tuh kan tali pocong kan harus dibuka, ada orang-orang dulu. Tidak harus tapi sunnah. Tidak ada yang namanya jenazah itu akan bangkit lagi disebabkan karena tali pocongnya tidak dibuka. Tengok tuh, ya Pak. Saya di kampung saya beberapa tahun yang lalu tuh, memang kantong ilmu agama di tempat saya itu kan masih agak jauh. Ya, kita lagi sekarang dakwakan gitu. Ada orang mati bunuh diri. Ada orang mati bunuh diri, bakar diri disebabkan karena apa? Dia mergoin suami dia berselingkuh dengan ponakannya sendiri. Akhirnya dia bakar diri. Ya bakar diri sampai dokter mengatakan udah nggak ada harapan karena luka bakarnya itu parah. Nggak lama Ninggal pagi diurusi jenazahnya, malamnya itu Pak gentayangan. Betul gentayangan. Ada yang teriak-teriak, panas, tolong. Suaranya orang tanda bahwa suara itu adalah si fulana. Betul Pak, betul. Besok-besoknya mulai banyak buku muncul. Buat sesajen taruh di pojok sana, buat sesajen taruh di pojok sini, buat sesajen taruh sini. Nah, sampai akhirnya kita jelaskan bahwa itu adalah perkara yang ditunggangi oleh jin, mengambil peran memanfaatkan momen untuk menyesatkan akidah umat Islam. Ingat, tidak ada di dalam Islam ruh yang gentayangan, tidak ada. Sekali lagi ya, tidak ada dalam Islam ruh yang gentayangan. Semuanya diurusi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Ya seperti itu. Yang ada korin, mungkin ya korin. Pembahasan beda lagi itu masalah korin. Jin yang selalu melekat kepada manusia tadi itu memang ada penjelasan dari para ulama. Kan seperti itu. Tergantung orang tadi baik atau buruk. Korinnya nanti ngikut baik atau buruk. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada jenazah ruh yang gentayangan. Nah, berkenaan dengan masalah tali pocong itu tambahan, tidak wajib, tidak harus, karena manfaatnya juga untuk mengikat tali, mengikat supaya tidak terurai. Jumlahnya itu mau 7, mau 5 sesuai dengan kebutuhan. Pakai plastik. Jadi jenazah COVID tadi saya katakan dibungkus pakai plastik. Habis dibungkus pakai plastik itu lakbannya rapat. Makanya sebelum dilakban, kalau pas saya ada di situ keluarganya udah silakan dipegang, silakan dilus.
Orang dia juga pakai APD kok, pakai sarung tangan kok, kan gitu. Apa yang ditakutkan? Kan seperti itu. Jadi nggak gentayangan dia seperti itu. Nanti misal nih ada orang meninggal di lokasi sini, bapak yang terima jenazahnya di bawah pak, kan gitu. Qadarullah bapak lupa ngikat tali pocong bagian atas, kan gitu. Udah dikubur, pulang ke rumah, astagfirullah kata bapak, lupa pula lah tadi ini buka tali pocongnya, kan gitu. Apakah harus dibongkar? Kurang kerjaan banget dibongkar, ya. Ini satu lagi penutup terakhir. Nanti kalau ada yang mau tanya, saya diminta 1 jam, masih ada kurang lebih 15 menit. Itu pak di RS sebelum Ramadan tuh, saya ditelepon sama Bang Tony yang ngurusin jenazah. Ustaz, mohon bimbingannya. Kenapa pak? Kenapa bang? Ini nih ada jenazah mati bunuh diri, laki-laki, udah 12 hari. Bapak bisa bayangkan gimana kondisinya? Mati bunuh diri, gantung diri, udah 12 hari baru ketemu. Kemarin yang ada di berita itu daerah Spau kalau nggak salah, daerah Spau. Terus dibawa ke RS, gimana cara mandikannya? Saya tanya kondisi mayatnya gimana bang? Kulitnya udah meletek, ya, kulit udah meletek. Tayamumkan saja, dia kira tayamum itu tangan si anak tadi yang digerakkan, kan itu. Gimana Pak Ustaz cara tayamumkan yang udah tegang semua? Jangan pakai tangan si mayit, pakai tangan abang, ya kan? Tepuk, usap bagian wajah, tepuk bagian tangan. Ada yang menganjurkan kemudian tangan dulu, ada yang wajah dulu, ada yang tangan dulu. Semuanya insya Allah bisa, kan itu. Jadi simpel. Itu Pak ya. Cukup ya? Ada lagi? Monggo. Cukup? Oh, cukup. Barakallah. Cukup nih Pak Imam. Jamaah yang dimuliakan Allah, para bapak, para orang tua kami, semoga apa yang Bapak usahakan hari ini berkah, jadi ilmu yang bermanfaat. Dan ingat supaya ilmu tadi itu awet, habis ini langsung dipraktekkan. Gak ada jenazah, cari jenazah. Pak, kalau saya kemarin tuh praktek, itu nggak pakai patung-patung, orang langsung. Betul Pak, langsung orang, jangan pakai patung-patung. Orang tuh beda kan gitu. Kesannya bahkan ketika mandikan jenazah kemarin tuh Pak, langsung orang Pak. Masa nggak ada yang mau? Ada yang mau, pasti ada yang mau. Panitia apa nama panitia? Siapkan dopres untuk siapa yang mau, kan itu. Dopresnya saya sarankan apa? Peralatan lengkap untuk kematiannya. Barakallahu fikum. Qul qouli hadza, lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.